Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asraful Reza Saputra dari mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi. NIM saya 18720501005. Prodi atau jurusan saya Pendidikan Ekonomi kelas B dengan mata kuliah pengantar ekonomi dan bisnis, dosen pengampu Ibu Nadia Rista MPD E. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar ekonomi dan bisnis, yaitu meresensi buku. Nah, di sini ada identitas buku, yaitu berisi judul yaitu pengantar ekonomi atau teori dan aplikasi. Untuk penulis yaitu Muhammad Dinar dan Muhammad Hasan. Buku ini diterbitkan oleh CV Nurlina pada tahun terbit 2018 dan tebal halaman 205 halaman. Materi yang di dalam buku ini yaitu dalam bab 1 itu ada konsep dasar ekonomi yang meliputi pengertian ilmu ekonomi, inti masalah ekonomi, tindakan ekonomi, prinsip ekonomi, motif ekonomi, hukum ekonomi, kegiatan ekonomi dan pelaku ekonomi, pembagian ilmu ekonomi dan kemakmuran. Bab 2 yaitu sejarah perkembangan ilmu ekonomi, ekonomi menurut aliran klasik, ekonomi menurut aliran non-klasik, dan ekonomi menurut aliran modern. Bab 3 yaitu pasar dalam perekonomian. Dalam pasar dalam perekonomian ini meliputi bentuk pasar, permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Untuk bab 4 yaitu uang dan bank, yang berisi pendahuluan dulu, fungsi uang, perputaran uang, uang beredar dan likuiditas perekonomian, permintaan uang, teori kuantita uang, penciptaan uang, sistem perbankan modern, inflasi, jangka indeks. Untuk bab 5-nya yaitu pendapatan nasional, produk domestik bruto, produk nasional bruto, produk nasional neto, pendapatan nasional neto, dan pendapatan perseorangan, pendapatan disposabel, metode pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi. Untuk bab 6 yaitu fungsi tabungan dan konsumsi, yang meliputi fungsi konsumsi, fungsi tabungan. Bab 7 yaitu valuta asing dan pasar modal. Dalam valuta asing dan pasar modal meliputi mata uang asing, kurs, pengertian pasar modal, dan bursa efek. Dan untuk bab 8 yaitu perdagangan internasional, yang meliputi pengertian perdagangan internasional, manfaat melakukan perdagangan internasional, serba sebab-sebab terjadinya perdagangan internasional, jenis-jenis perdagangan internasional, masalah dalam ekspor impor, kebijakan perdagangan internasional. Untuk bab 8 yaitu koperasi dan kewirausahaan, yang meliputi strategi pengembangan koperasi, SHU koperasi, dan kewirausahaan. Cukup sekian. Bab 1 yaitu konsep dasar ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi adalah dalam bab 1 yaitu konsep dasar ekonomi, itu meliputi pengertian ilmu ekonomi dan inti masalah ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Sedangkan inti masalah ekonomi yaitu adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas.
tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah tindakan yang dilakukan oleh semua manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisik manusia agar dapat mencapai suatu kesejahteraan. Nah, prinsip ekonomi adalah panduan dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh. Nah, sedangkan motif ekonomi merupakan motivasi yang membuat seseorang untuk melakukan berbagai tindakan ekonomi. Pengertian yang sederhana dari motif ekonomi ini adalah pengertian umum yang sering sekali diajarkan di sekolah. Tindakan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang pasti selalu beralasan. Nah, untuk bab 1 sekian, dan untuk bab 2-nya yaitu sejarah perkembangan ilmu ekonomi. Sejarah singkat perkembangan ilmu ekonomi berawal pada tahun 1776, yaitu setelah Adam Smith atau seorang ahli ekonomi dari Inggris yang dianggap sebagai bapak ekonomi menerbitkan buku An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations. Ekonomi menurut aliran klasik. Ekonomi klasik secara umum dianggap sebagai aliran modern pertama dalam sejarah pemikiran ekonomi. Ekonomi klasik menyatakan bahwa pasar bebas akan mengatur dirinya sendiri jika tidak ada campur tangan dari pihak apapun atau manapun. Nah, ekonomi menurut aliran neoklasik yaitu adalah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan beberapa aliran pemikiran ilmu ekonomi yang mencoba menjabarkan pembentukan harga produksi dan distribusi pendapatan melalui mekanisme permintaan dan penawaran pada suatu pasar. Nah, untuk bab selanjutnya yaitu bab 4, uang dan bank, pendahuluan fungsi uang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran, atau secara kesimpulan, uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, dan pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Nah, untuk bab 5 yaitu pendapatan nasional yang meliputi produk domestik bruto. Produk domestik bruto atau dalam bahasa Inggris domestic product adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. PDB merupakan salah satu metode untuk menghitung pendapatan nasional. Nah, produk nasional bruto. Produk nasional bruto ini merupakan total nilai pasar semua produk dan jasa yang dihasilkan dalam 1 tahun dengan tenaga kerja dan properti yang disediakan oleh semua penduduk atau warga negara dimanapun lokasi produksinya. Nah, untuk bab 5 yaitu fungsi tabungan dan konsumsi. Nah, meliputi fungsi konsumsi ini adalah fungsi yang menunjukkan hubungan besarnya konsumsi dengan pendapatan, sedangkan hubungan antara besarnya tabungan dan pendapatan disebut sebagai fungsi tabungan. Nah, fungsi tabungan menunjukkan hubungan besarnya tabungan dengan pendapatan. Untuk bab 8 yaitu perdagangan internasional. Pengertian perdagangan nasional. Perdagangan nasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, antar individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Nah, untuk bab 5 yaitu koperasi dan kewirausahaan. Nah, strategi pengembangan adalah strategi dan proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan produk, memperbaiki produk lama atau memperbanyak kegunaan produk ke segmen pasar yang ada dengan asumsi pelanggan menginginkan unsur-unsur baru mengenai produk tertentu. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.